Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Saputra dari jurusan S1 Manajemen dengan NPM. Jadi, saya akan meresum kegiatan saya selama PKKMB di Universitas Lampung. Dimulai dari hari Senin hingga hari Selasa, itu adalah PKKMB tingkat universitas. Dan di hari Kamis hingga dengan hari Jumat, itu adalah PKKMB tingkat fakultas. Dan ini adalah cerita singkat saya dalam kegiatan PKKMB. Kita mulai dari PKKMB tingkat universitas. Pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, dan di PKKMB Univ, saya memilih online, yaitu melalui Zoom dan YouTube. Pertama adalah pengenalan Rektor, Profesor Dr. Koromani, MSI, dan Wakil Rektor, serta para pengurus di Unila. Lalu ada sambutan dari Sekda Lampung. Materi yang dibawakan adalah yang pertama, peranan kepolisian Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi. Poinnya adalah Bapak Yusriandi mengedukasi mahasiswa tentang permasalahan yang ada di dunia maya, serta bagaimana cara mencegah dan mengatasinya. Materi yang kedua, pengembangan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh Ibu Herawati. Dan beliau ada mengutip kata-kata dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Kata-katanya adalah, belajar tanpa berpikir tidak berguna, berpikir tanpa belajar itu bahaya. Ketiga, berjudul pengembangan karakter dalam perspektif agama, yang disampaikan oleh Kiai Haji Akil Siroj. Poinnya adalah mengenai sejarah, perkembangan Islam, dan pengembangan karakter agama. Oke, kita masuk hari kedua, Selasa 16 Agustus 2022. Ada sambutan lagi dari Rektor dan Wakil Rektor. Materi yang pertama mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Heryadi. Materi yang kedua mengenai Sedara Lingkungan Hidup Manajemen, Resiko dan Kampus yang Sehat, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar. Materi yang ketiga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto. Temanya adalah tentang etika dan norma mahasiswa mengenai pengembangan karakter mahasiswa. Materi yang keempat disampaikan oleh Profesor Dr. Suharso. Materi yang berjudul Perguruan Tinggi di Era Revolusi 4.0 dan Kehidupan Kampus di Masa Pandemi. Dan hanya itu saja materi pada hari Selasa, dan setelah itu adalah pengenalan UKM yang ada di Unila. Sekarang kita masuk pada PKKMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada hari Kamis 18 Agustus 2022. Pertama, pada pagi hari kami berbaris dan berkumpul. Lalu, perkenalan Dekan FEB Unila, yaitu Dr. Nairobi SE MSI, dan seluruh wakil dekan, serta para pengurus di FEB. Materi yang pertama berjudul Peraturan Akademik dan Plagiarisme. Narasumber Dr. Erni Hendrawati SE MSI. Materi yang kedua berjudul Kode Etik dan Fasilitas Mahasiswa. Narasumber Dr. Agrianti Komalasari SE MSI. Materi ketiga berjudul Hak dan Kewajiban Mahasiswa, Kegiatan Kemahasiswaan dan Program Kreativitas Mahasiswa. Narasumber Muslimin SE MSA. Setelah itu ada pengenalan dengan pimpinan atau dosen jurusan atau prodi. Lanjut materi yang keempat, yang berjudul Motivasi dan Kiat Sukses di Perguruan Tinggi, Sistem Perkuliahan dan Pembimbing Akademik. Narasumber Ketua atau Sekretaris Jurusan. Dan yang terakhir, kita lanjut pada PKKMB Fakultas pada hari Jumat 19 Agustus 2022. Kegiatan yang pertama adalah berbaris sesuai kelompok, karena sebelumnya sudah dibagikan kelompok, dan setelah itu melakukan Jumat bersih. Kegiatan yang kedua adalah lomba sebagai bentuk pengembangan potensi, kreativitas, dan solidaritas mahasiswa. Lanjut ke materi 1, berjudul Bursa Efek Indonesia. Sesudahnya, ada pengenalan lembaga kemahasiswaan di FEB. Dan pada tanggal 19 Agustus 2022, tepatnya pada hari Jumat, adalah hari terakhir pelaksanaan PKKMB. Kesan dan pesan. Kesannya adalah, 1. Banyak ilmu yang saya dapat mengenai kedisiplinan serta tanggung jawab. Yang kedua, banyak kenal dengan kawan-kawan baru dari berbagai macam latar. Dan yang ketiga, sangat seru meskipun ada sedikit ketidakpahaman mengenai satu dan lain hal, tapi semua bisa berjalan dengan lancar. Pesannya adalah, yang pertama, semoga kedepannya fasilitas PKKMB ditingkatkan lagi dari segi tempat. Yang kedua, semoga kita semua yang mengikuti PKKMB kedepannya lebih bertanggung jawab lagi, contohnya dari hal kecil untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, harapannya kakak tingkat lebih sabar lagi dalam menyikapi mahasiswa baru. Dan begitu pun sebaliknya, mahasiswa baru harus lebih menghargai kerja keras para kakak tingkat. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun lisan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.